bicara soal leadership, hakikatnya semua orang itu adalah setiap jiwa, setiap insan itu adalah pemimpin, Mhm. ya. Paling tidak memimpin dirinya untuk bagaimana dia bisa bergerak untuk berbuat sesuatu untuk dirinya dan untuk bermanfaat untuk banyak orang. Supaya menginformasikan, Basarnas itu bukan hanya cuma operasi SAR loh, informasi tentang, kesiapsiagaan, bagaimana pelatihan, potensi pencarian pertolongan, bagaimana masyarakat itu diberdayakan. Stres kerja itu lumayan. Makanya pada saat saya mendirikan dan Kabasarnas menyetujui pendirian unit konseling, itu menjadi hal penting. Nah, ini buku saya yang pertama nih, Mbak, tentang Wow. kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Itu tadi yang saya katakan, ya, kepemimpinan kolaboratif itu suatu keniscayaan. Ini harus kita lakukan. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau mau kita quick action, ya, quick respon, ya harus kolaborasi. Halo Sobat SAR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Ingat, call 115. Nah, Sobat SAR, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Nah, di podcast Sarto kali ini, kita akan menggali lebih banyak cerita-cerita yang heroik dan juga pastinya inspiratif nih buat didengerin sama Sobat SAR semua. Nah, sebelumnya, aku mau minta Sobat SAR untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sobat SAR, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yang pastinya inspiratif, memiliki banyak sekali pengalaman heroik, dan pastinya berjiwa muda. Nah, siapa lagi kalau bukan Sekretaris Utama Basarnas, yaitu Bapak Abdul Haris Ahadi. Wes, Mbak Intan. Wih, Keren. Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah hadir Sama-sama Mbak Intan. di podcast Sartok tahun 2025 Iya. ini Bapak. Nah Pak, hari ini itu kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan yang kolaboratif dan Iya. juga elaboratif ya Iya. Pak ya. Tapi sebelumnya nih Pak, biar lebih enak nih Pak ngobrolnya, Iya. Bapak mau minum apa Pak? Kita Boleh ada air putih, kopi, teh, atau Bapak mau apa nih Pak? teh tawar. Teh tawar saja Iya. Pak. Bapak sukanya tawar-tawar Teh ya Pak? tawar Yang aja, nggak ada Mbak. rasanya ya Pak ya? Sekarang udah mulai dikurangi Yang yang manis-manis, manis-manis. karena saya sudah manis. Widih, super sekali Bapak. Iya. Ya udah saya langsung aja panggil waiters kita ya. Iya. Makasih Mbak Intan. Pak Saipul. Woi. Langsung quick action ini ya. Quick action nih Pak, Nice. sudah ready. Iya. Teh tawar spesial buat Iya. Pak Makasih nih, sesama. Mas Saiful. Boleh. Silakan. Oh, Silakan makasih Mbak Bapak. Intan. Yuk. Sama-sama. Kak Intan untuk Kak Intan. Dan untuk Hmm. saya. Baik, terima Kak kasih Kita banyak. nikmati. Pak Ya, Saipul. Makasih. Yuk. Ya. Oke, boleh Bapak silakan duduk dan Oke. silakan dinikmati. Kita nikmati apa? Teh. Teh dan air putih, Air putih. khas Basarnas. SAR Talk. Search the inspiration And rescue, and rescue the the world. world. Nah, tadi itu waiters kita Pak, namanya Pak Saipul. Saiful. Saipul Jamil. Wow. Bukan ya, Oh ya, bukan. Saipulnya yang lain nih Oh Pak ya. iya. Nah Pak, sebelumnya nih Pak, Mm-mm. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, saya tuh sebenarnya followers Instagram Bapak. Wow. Terima kasih, Mbak Intan. Dan saya tuh banyak banget Pak nonton konten-konten reels Instagram Iya. Bapak, Mm-mm. itu pasti nggak jauh-jauh dari kepemimpinan, terus kolaborasi, Iya. kemudian tentang mental health juga Pak. Betul. Nah, saya tuh jadi penasaran apa sih hubungannya antara kepemimpinan dan juga mental health. Nah, makanya di sini saya mau banyak nih tanya-tanya sama Iya. Bapak, dan mungkin Sobat SAR di rumah juga penasaran nih apa sih kaitannya. Nah, sebelumnya nih Pak,
untuk menjadi seorang sekretaris utama dari Basarnas. Mhm. Pastinya kan Bapak punya jiwa pemimpin yang sangat kuat nih Insya Pak Allah, ya. Mbak. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk ingin menjadi seorang pemimpin nih Pak? Iya, makasih Mbak Intan. Mhm. Wah, pertanyaan yang menarik ini ya. Iya, Langsung di awal langsung langsung serius ini. langsung Ngomong serius. leadership ini ya. Jadi bicara soal leadership, Mhm. hakikatnya semua orang itu adalah setiap jiwa, setiap insan itu adalah pemimpin. Mhm. Ya, paling tidak memimpin dirinya untuk bagaimana dia bisa bergerak untuk berbuat sesuatu untuk dirinya dan untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nah, seperti itu, Mbak. Pentingnya leadership itu ya. Hakikatnya saya kebetulan juga seorang dosen juga ya di Mhm. samping kerja di Basarnas. Saya sampaikan ke mahasiswa, ilmu leadership ini jangan cuma dipelajari dalam semester ini, tetapi ini jadikan titik awal dan seterusnya. Ya, sampai Anda bekerja dan seterusnya ya, dalam setiap kehidupan kita perlu yang namanya ilmu leadership. Mmm. Memimpin diri sendiri, ya entah di rumah, di kediaman, di masyarakat, di tempat kerja, mahasiswa masih belajar juga demikian. Memimpin dirinya, bagaimana dia diberikan kehidupan oleh Tuhan ya di dunia, dia diberikan apa, visinya, dia punya visi, dia punya misinya, Mhm. ya. Itu kan apa ya, menjalani kehidupan ini kan perlu yang namanya leadership, memimpin dirinya sendiri tadi itu. Yes. Nah, dalam sebuah organisasi seperti Basarnas ini, nah perlu yang namanya kepemimpinan yang baik ya. Ya kita lihat sendiri di Basarnas dipimpin oleh seorang militer ya kan, itu dari sisi leadership-nya, manajerialnya luar biasa. Itu seperti itu, Mbak. Dan di setiap Eee, kondisi ya, organisasi apapun leadership menjadi satu hal yang penting. Sangat Iya, penting ya sangat Pak penting. untuk Iya, me-manage sumber daya yang ada. sumber daya yang Jadi ada. kalau cuman punya tujuan doang, cuman Iya, punya, rangkaian program-program tapi iya, sumber dayanya tidak iya, kita berdayakan dengan iya, baik juga nggak bisa juga ya Pak iya. ya? Benar Nah, sih. saya katakan tadi kan apa hubungannya ya, Mhm. dengan mental health dan lain sebagainya. Saya punya satu tips untuk bicara sukses, Mbak, ya, bagaimana orang meraih sukses. Banyak orang mungkin bicara leader tapi hakikatnya itu sebenarnya manajemen, Mmm. ilmu manajemen, padahal leader itu bukan manajemen. Saya katakan leadership is action, bukan posisi. Leader itu bukan posisi, ya kan? Tetapi leader itu adalah sebuah aksi. Aksi misalnya peduli dengan seorang stafnya, ya kan? Nah, bagaimana misalnya di satu institusi yang namanya Basarnas ini, Mhm. bagaimana seorang pejabat tadi itu kan posisi ya, manajemen ya, itu peduli bagaimana organisasi ini ya memiliki dampak ya, presiden ya, wakil presiden, pemerintah itu menyerukan kepada kita semua ASN untuk supaya kita profesional, ada values yang berakhlak, bagaimana manajemen yang dilakukan oleh lembaga ini berdampak ke masyarakat. Nah, itu perlunya leadership yang bagus, Mbak. Bukan hanya manajemen ya. Makanya ada manajemen, ada leader, terus ada mengenal siapa diri kita, Mbak. Ada 3 segitiga itu. Nah, ini harus kita bangun. Jadi Mhm. kalau misalnya W.R. Supratman membuat lirik ya, lagu Indonesia Raya, "Bangunlah jiwanya, Bangunlah bangunlah badannya." badannya. Kita harus membangun jiwa, Mbak. Jadi badan itu kita saja nih ya, punya badan ini Mhm. ya, terus nanti kita berkumpul dalam sebuah organisasi, ada badan yang namanya lembaga ya, Badan Nasional Pertolongan ya. Mmm. Badan ini perlu dibangun oleh individu-individu yang sehat mentalnya. Nah, sehingga kesehatan mental itu menjadi penting. Jadi kolaborasi kita ya, nanti ada video saya tentang kolaborasi, ya kan mungkin di Instagram saya juga demikian tentang Mmm. kolaborasi, kita nggak bisa Mbak, meraih sukses itu dengan apa itu, jalan sendiri. Jalan sendiri. Saya punya sebuah apa ya, kayak tagline begitu ya, atau motto ya, Mhm. kalau kita mau jalan cepat, ya udah jalan jalan aja sendiri Mbak. Kalau Mbak Intan mau jalan cepat Mbak ke mall gitu ya, Mhm. jalan aja sendiri, Iya. ya kan? Tapi kalau mau jalan yang jauh Mbak, yang berlama-lama nge-mall Mbak, mungkin jalan sama temen Mbak, Iya, ya kan? benar. Rame-rame ya kan, Biar nggak udah kerasa pegelnya. iya nggak terasa pegel, udah belanja ke sana kemari ya kan, Mhm. terus habis itu nongkrong, ngopi, Mhm. terus habis itu belanja lagi Mbak ya. Iya, belanja Ya lagi. kalau sama temen Sampai mall-nya tutup. ya kan, mallnya tutup. Nah kan begitu kan Mbak, itu Heeh. sama Mbak. Jadi kolaborasi itu adalah kalau Anda pengen jalan jauh Mbak ya, Anda harus berkolaborasi. Anda ingin bermanfaat buat banyak orang, Anda harus berkolaborasi Mbak.
nggak bisa sendirian, ya. Seperti sekarang ini ya, di podcast Basarnas ini ya, Mhm. kita nggak bisa sendirian, Iya. ya kan. Perlu orang yang ahli di bidangnya seperti Mbak Intan ini ya, Aduh, jadi amin host ya Bapak. kan. Perlu Ini Bapak kan luar juga nih biasa, yang jadi ya kan, narasumbernya nih. teman-teman ya kan. Ini kan bentuk Iya. kolaborasi, kita nggak bisa. Jadi kalau kita mau hidup yang lebih bermanfaat ya Mbak, lebih jauh gitu, kolaborasi Mbak. Kalau mau cepet, ya udah jalan aja sendiri gitu. Nah Mhm. tinggal milih kita mau bermanfaat nggak hidup ini gitu, harus kolaborasi. Untuk banyak Kita orang ya, harus Pak. sehat mental kita Mbak, kalau kita sehat mental, ya kita bisa berinteraksi di sini Mbak, Mmm. ya kan, sehat fisik kita. Nah itu lagu Indonesia Raya itu dahsyat tuh Mbak, harus kita Wah, internalisasi terus. jiwanya Sekarang kan bangga jadi ini berarti ya, ya? lagu yang setiap hari 10 hari tertentu Mhm. gitu diperdengarkan, Iya, ya. setiap jam Bahkan saya lihat kemarin ada apa itu, di rumah sakit saya kemarin ada yang memperdengarkan lagu Indonesia Raya, mhm. itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya untuk instansi pemerintah saja, Bahkan di itu. mall juga sudah Iya, ada, Pak. iya Setiap di jam mall 10 tuh pas jam baru 10, buka langsung ya itu Indonesia perlu, Raya. iya, Oke, Pak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, Pak, ya, iya, ngobrol lebih banyak lagi nih, Pak, kita akan menyaksikan, mmm. video singkat berikut ini. Ya kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan, bukan hanya untuk Basarnas saja ya. Semua lini, semua sektor itu menjadi satu kebutuhan berkolaborasi. Kalau kita ingin jalan dekat, ya kan, jalan cepat, jalan sendiri. Tetapi kalau kita kepingin jalan yang jauh sekali dan lebih bermakna, maka harus berkolaborasi. Wah, super sekali nih, Pak, videonya. Hmm, Jadi kalau kita mau, berjalan bareng-bareng, kita ingin mencapai tujuan, itu baiknya kita berkolaborasi ya, Pak, ya? berkolaborasi, betul Mbak Intan. Supaya kita juga sambil menebarkan Iya, manfaat untuk banyak iya. orang ya, Pak, ya? Ya saya Wah, katakan tadi apa tuh, kolaborasi itu sebuah keniscayaan Mbak, wajib keniscayaan. hukumnya Mbak. Kalau mau bermanfaat ya kan, kalau mau berjalan jauh, ya harus kolaborasi Mbak, Mhm. itu. Wah, Pak, super sekali nih, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang kolaborasi nih, Pak, ya, pasti kan udah banyak banget kegiatan yang sudah Bapak selenggarakan, di tahun 2024. Nah, kira-kira apa sih, pada saat itu yang menjadi fokus Bapak gitu? Dan perbedaannya mungkin, fokus di tahun 2025 ini? Iya. Ya saya katakan tadi di dalam video Mbak ya, bahwa suatu keniscayaan yang namanya kolaborasi itu. Kita nggak bisa kerja sendiri Mbak. Badan Nasional Pencarian Pertolongan tidak bisa bekerja sendiri. Kami memiliki tugas ya dan tanggung jawab terkait dengan pencarian pertolongan ya, pada kecelakaan Mhm. maritim ya dan penerbangan, eee, tanggap darurat bencana, kondisi membahayakan manusia ya, dan kecelakaan transportasi yang memerlukan penanganan khusus Mbak. Itu nggak bisa kita bekerja sendiri. Sehingga pada tataran-tataran mulai dari penyelenggaraan pencarian, mulai dari nyusun perencanaan saja, Mhm. Mbak, itu kita mau nggak mau harus ngobrol ya dengan teman-teman Bappenas, dengan Kementerian Keuangan tentang penganggaran seperti itu, ya. Terkait dengan masalah kesiapsiagaan misalnya, ya siaga bencana dan sebagainya, kita juga berkolaborasi dengan kementerian lain, Mbak, ya. Ya seperti teman-teman dari Pemda ya, Pemprov ya, kabupaten kota Mhm. melakukan, ada kegiatan-kegiatan kaitannya dengan event-event ya pariwisata. Kami melakukan yang namanya ada SAR siaga SAR khusus untuk mereka, ya kan. Kita memberikan, asistensi, support terkait dengan siaga yang harus dilakukan. Karena event mereka pariwisata mungkin ya kita tidak ingin terjadi sesuatu, maka kita ikut membantu mereka untuk melakukan, siaga SAR khusus. Jadi mulai dari tahap perencanaan, ya, kesiapsiagaan dalam rangka operasi penyerahan pertolongan, bahkan operasi penyerahan pertolongan. Mungkin Mbak Intan, mungkin Sobat SAR kan melihat ya, dan teman-teman semuanya melihat kalau terjadi sesuatu di lapangan terkait dengan entah itu kondisi yang membahayakan manusia, bencana, itu Basarnas kerja dengan banyak pihak. Mungkin, wartawan menyebut ada SAR gabungan seperti Mmm. itu Mbak Intan, Iya, iya, iya. ya. Ada yang namanya pentahelix ya atau multihelix ya, 5 pihak atau banyak pihak, ya ada pemerintahnya dari pusat sama daerah ya, terus ada akademisinya Mbak. Akademisi penting untuk bisa tahu bagaimana misalnya kondisi bencana longsor di satu tempat, itu kan perlu satu keahlian tertentu Mbak, ya kan. Terus media.
Nah, media itu menjadi hal yang penting, Mbak. Masyarakat ini kan pengen tahu apa perkembangan kalau terjadi satu musibah dan sebagainya. Tahun lalu itu kami melakukan ini, Mbak, media intelijen, ya kan, Media media intelijen. intelijen, Jadi kita wow. ngelihat bagaimana sih, misalnya, ini pentingnya media, Mbak, ya. Mhm mhm. Artinya kita harus berkolaborasi. Media itu, bagaimana memberitakan tentang Basarnas, tentang kegiatan-kegiatan, SAR ya. Mmm, Ternyata lebih banyak operasi SAR-nya gitu, ya, ternyata banyak operasi SAR-nya. Padahal kegiatan Basarnas itu tidak hanya itu, ya. mhm. Akhirnya kita membuat ya kegiatan-kegiatan, bagaimana media gathering dan sebagainya, supaya menginformasikan, oh Basarnas itu bukan hanya cuma operasi SAR loh, informasi tentang, kesiapsiagaan, bagaimana pelatihan, potensi pencarian pertolongan, bagaimana masyarakat itu diberdayakan, Mbak. Jadi kita tidak melihat masyarakat itu hanya sebagai objek, ya kan. Masyarakat itu subjek loh, Mhm. ya kan. Ada buku yang menarik, Mbak, yang namanya Chaos Organization in Disaster Management, ya. Jadi yang chaos itu organisasinya ya. Kita Mmm, perlu menata sehingga masyarakat itu perlu dilibatkan gitu. Maksudnya organisasi yang chaos, kalau terjadi sesuatu bencana musibah, siapa sebenarnya yang menolong lebih awal, Mbak Intan? Kalau bukan keluarga terkecil ya, iya ayah, benar, ibu, anak, ya kan? mhm. Sehingga yang namanya masyarakat itu harus diberdayakan. Nah itu kita melakukan kolaborasi, Mbak, untuk kesiapsiagaan mereka. Masyarakat harus berdaya, masyarakat bukanlah objek, masyarakat adalah subjek. Nah sampai ke situ, Mbak, kita ini. Jadi sehingga kita melakukan yang namanya program pemberdayaan masyarakat, Mbak. Seperti itu. Terus Sargoto School, Sargoto Kampus. Kita menjalin hubungan yang tadi teman-teman media, teman-teman akademisi, badan hukum, Mbak. Kita Mmm, juga kerjasama dengan Bank Mandiri, Mbak. mhm. Bank Mandiri, ada Astra, ada Pertamina, ya kan, PLN, Mbak. Itu sampai seperti itu. Ini harus Jadi kerja bareng, Mbak. Kita nggak bisa kerja sendiri ya. jadi mereka juga punya, emergency team yang Iya, memang betul. berkolaborasi dengan Basarnas. Basarnas. Dan sekarang itu, kalau boleh tahu kira-kira sudah banyak perusahaan atau baru beberapa aja yang Iya, sudah banyak, Mbak. sudah Ada, banyak perusahaan? iya, Berarti ada banyak perusahaan. sekali masyarakat dan juga para pelaku usaha ini yang memang sudah mulai sadar ya bahwa, Iya, pertolongan pertama itu datang dari orang yang benar-benar iya, terdekat nih. iya. Walaupun Basarnas itu quick action, tapi, tetap saat kejadian itu pasti orang terdekat yang Orang akan terdekat, Mbak. menolong kita. Iya, itu. Makanya dari keluarga terkecil, Mbak. Mulai dari keluarga terkecil lah yang mereka yang kalau terjadi sesuatu, ya Mhm, mereka yang harus menolong dirinya sendiri kan. Baru nanti ada organisasi ya kan, ada LSM, ada relawan, ada yang disebut potensi SAR kan begitu, Mbak. mhm. Sampai yang namanya badan hukum, ada badan usaha yang mereka juga concern ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sangat concern ya, ya untuk membantu. Sebenarnya tadinya untuk dirinya ya, untuk organisasi itu sendiri, tapi untuk akhirnya berdampak baik untuk masyarakat. Akhirnya mereka ya bahu-membahu untuk membantu sesama, seperti itu. Nah, kemarin ya sebenarnya 2 tahun yang lalu lah saya membantu sebuah perguruan tinggi, Mbak, ya, Mmm, Universitas Budi Luhur ya, mendirikan satu prodi, Mbak. Ya satu prodi namanya prodi kebencanaan. Ya wow, saya membantu merekomendasikan, jadilah prodi itu, ya. Sekarang sudah marak loh di dunia pendidikan ya tentang kebencanaan tadi itu. Sudah ada S1, S2 udah lumayan banyak ya. mhm. Ada UGM, ada UNER, ada Unhan ya Oh kan, ada ya, Pak, ya? Wah ada, saya baru tahu, seperti Pak. itu. Ini Keren udah keren. mulai banyak. Jadi Mhm. orang, mulai ya kampanye sadar sadar bencana itu mulai, Mbak. Kalau saya tidak hanya sadar bencana, Mbak, harus sadar diri juga itu. Sadar diri. Itu penting, self leadership itu yang saya bangun terus Mhm. itu. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang, inovasi di tahun lalu dan juga yang sedang berjalan nih, Pak. Hmm. Tapi di tahun 2025 ini, kira-kira ada nggak gebrakan baru, inovasi baru nih, eee, da mungkin dalam bentuk kolaborasi nih dari Iya, Pak Sestama iya. untuk Basarnas? Kebetulan tahun ini ya ada kebijakan baru presiden ya, Mhm, yang kita semua ASN ini harus kita laksanakan ya. ya. Kemarin lagi disibukkan dengan efisiensi anggaran ya, nampaknya kita harus mulai introspeksi ya, apa yang jadi kebijakan concern presiden ya Pak Prabowo ya, bahwa ini ada efisiensi, ada hal-hal yang kebijakan yang penting yang harus dijalankan ya, yang lebih prioritas Mhm, ya. Akhirnya kan kita ini harus jalan, kita jadi berpikir, sama waktu pada saat kita, ngalami yang namanya Covid itu Mbak, ya kan.
Ya mungkin ini kalau di agama kan apa itu berserta kesulitan ada kemudahan, Mbak, ya. Iya, Ada benar, hikmah ada di balik hikmahnya. itu semua gitu Mhm. ya. Jadi kita harus berpikir positif apapun yang terjadi. Ya, kemarin misalnya pada saat Covid, kita akhirnya belajar. Sekarang ada meeting yang namanya melalui Zoom, Mbak. Iya Yes. kan? Heeh. Kalau dulu nggak kita mengenal itu, sekarang ternyata rapat itu mudah ya. Rapat dengan jarak jauh, saya sudah sering saya rapat dengan jarak jauh, bahkan apel. Kami itu melakukan apel online, Mbak. Oh Ya ya? setiap hari Senin, seluruh Indonesia, ya kan. Itu nggak Wow. kepikir kan, ada apel seluruh Indonesia gitu. Tapi kami gagas apel online untuk saling setiap hari Senin biar ada apa itu, apa sih yang kita lakukan, apa yang harus Mmm, kita evaluasi, seperti itu. Nah, tahun ini, kita mulai efisiensi, akhirnya saya coba dan teman-teman semua ya, Kak Basara juga meminta supaya kita berpikir, kita coba, refleksi diri, mhm. apa yang harus kita lakukan. Ya itu tadi Mbak, program-program yang, kerjasama dengan berbagai pihak, itu yang kita lakukan Mbak sekarang ini. Ya misalnya saya baru saja tanda tangan dengan, satu mitra ya, Mmm, ini tanpa tanpa budget Mbak ya. tanpa Basarnasnya budget. bahasanya tanpa budget. Wow. Artinya kan efisien ini. Yes. Sekarang anggarannya tidak ada, Heeh. tetapi kan tetap harus bisa bekerja untuk masyarakat, ya kan? Akhirnya kita galanglah yang namanya swasta tadi itu, Mbak. Mhm. Ya, ini kan pentahelix atau multihelix. Yes. Ada banyak masyarakat ya, swasta, Mhm. itu yang mau, Mbak, untuk melakukan sosialisasi, ya kan? Untuk melakukan apa ya, diseminasi terkait dengan apa itu, SAR, sadar Mhm. bencana dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba galang itu, Mbak. Kita mulai awal tahun ini lebih lebih harus lebih dahsyat dibanding yang tadi saya cerita dengan Bank Mandiri, dengan ini, Mhm. itu, gitu. Oh, kita sudah lakukan, tapi kita mencoba hal baru, ya, tidak ada budget, ya kan, tapi kita punya program untuk itu, kita kerja bareng dengan mereka. Itu salah satu bentuk-bentuk yang, apa itu, Mmm. yang kita coba untuk mulai, seperti itu. Dan saya berharap teman-teman di daerah juga, ya ayo kita harus tetap bekerja, kita kita harus, lebih bermanfaat untuk banyak pihak. Iya, dan kerennya tuh ternyata banyak yang sudah sadar ya, ibaratnya kayak mengeluarkan budget ya untuk Mhm, bekerja sama dengan, Basarnas nih, iya, demi, menciptakan lingkungan kerja dan sumber daya manusianya juga bisa, mmm, apa ya, menjadi salah satu, orang yang tanggap kalau misalnya sewaktu-waktu ada ada bencana. bencana. Nah, Yes. itu kan kita semua, Mbak, ya kan? Kita semua, ya masyarakat, badan usaha, atau apa gitu. Masa sih urusan kemanusiaan loh ya, ya Mhm. kan? Jadi ini ikatannya satu ini, ikatannya. Ini isu kemanusiaan loh. Itu semua orang ya rasanya harus turun tangan gitu. Mmm. Itu kita ketuk untuk itu, Mbak, seperti itu. Wow, super sekali Iya, Bapak. Semoga nanti lebih banyak lagi Pak, pihak-pihak yang berkolaborasi dengan Basarnas ya Pak. insya Allah. Tidak hanya perusahaan swasta juga, tapi juga perusahaan-perusahaan pemerintah, mungkin BUMD, kemudian Iya. juga, para apa ya, komunitas-komunitas mungkin ya, Komunitas komunitas, komunitas. banyak sekali itu Mhm, komunitas-komunitas itu. karena di Mereka Indonesia tuh ini muncul banyak loh, Mbak. sekali loh Pak. Itu mereka biaya sendiri loh, Pak, komunitas itu. Mhm, Ini kan saya salut ya, dengan masyarakat tadi, dengan komunitas, LSM yang sebut kita relawan lah, potensi pencarian pertolongan lah gitu. Ini salut mereka ya, dengan mhm, biaya mereka sendiri. Nah ini kita galang bagaimana kita kan punya sila ketiga persatuan, Mbak, ya. iya, Itu Pancasila itu values-nya itu kan gotong royong, Mbak, kalau yes. kita lebih ini. Wah itu luar biasa, itu harus kita internalisasi ke dalam diri kita untuk ini, Mhm. kita berangkat sama-sama tadi itu, yang jauh tadi itu, Mbak, yang jauh, yang lebih bermanfaat, bermakna tadi itu. Apalagi kan, kantor SAR ini kan juga sudah tersebar di seluruh Indonesia Iya, juga ya, Pak. iya Jadi betul, makin banyak nih, menggalang komunitas-komunitas yang ada di daerah, benar, walaupun itu iya, komunitas kecil ya, mhm, tapi, eee, tentu saja dampaknya besar untuk mhm, masyarakat itu iya, sendiri. mhm, Baik, Pak. Nah, tadi kan kita sudah, berbicara terkait dengan kolaborasi di luar, Pak. mhm, Tapi sebagai tugas dari seorang sekretaris utama nih, Pak, mhm, pasti Bapak juga harus dong, Pak, berkolaborasi dengan pihak internal nih, Pak, ya, para iya, pegawai dan juga terutama tim SAR nih, Pak. iya, Nah, Bapak kan juga harus ngurusin, bagaimana kualitas pegawai yang ada di Basarnas, kemudian, pokoknya supaya tim SAR dan juga pegawai ini dapat, memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, biasanya nih Pak, permasalahan apa aja sih yang dihadapi para pegawai, mhm, di lingkungan kerja iya, Basarnas ini? iya, memang di bawah sekretariat utama tadi itu ada beberapa unit kerja kan, Mbak, ya, Iya.
saya membawa beberapa biro ya. Kalau Mhm. tadi saya singgung soal kerjasama itu ada di Biro Hukum dan Kerjasama ya. Kami sudah banyak melakukan apa itu, kerjasama dengan banyak pihak. Mhm. Yang terpenting tahun ini harus kita benar-benar wujudkan, Mbak. Bukan hanya MOU saja tanda tangan, perbanyak tapi apa itu, dampaknya tidak Dampaknya gitu kan. tidak, Ini yang kita heeh. harus ini ya. Terus ada biro yang ngurusin kepegawaian, Mbak. Alhamdulillah tahun lalu itu kami, mendirikan yang namanya unit konseling, Mbak. Unit Unit konseling. konseling. Jadi memang saya tujukan kalau kita ini di Basarnas sudah Mhm. ada yang namanya klinik, Mbak. Kita mengenal poliklinik itu kalau kita sakit fisik kan, Mbak. Iya. Tetapi sebenarnya banyak loh sebenarnya persoalan-persoalan ya, entah itu persoalan datang dari dalam atau mungkin dari luar ya. Ya dengan namanya keluarga, di masyarakat, orang itu ada masalah, terus bekerja di Basarnas gitu kan. Mhm. Belum lagi soal apa itu, pekerjaan di Basarnas sendiri, Mbak. Saya punya catatan, Mbak, ini salah satu bentuk apa ya, bentuk inovasi tahun lalu, Mbak, ya. Mhm. Kita membuat yang namanya unit konseling, ya. Ini Konseling, bicara soal kesehatan mental, Mbak. Itu kesehatan yang tadi saya mental. katakan loh, We Are Superman luar biasa membuat lagu dulu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Bangunlah badannya. badannya. Ternyata, Mbak, ini gambaran kasus di Basarnas, Mbak, ya, ini Mhm. terkait dengan kesehatan mental. Ternyata stres kerja itu menduduki 20,4%, Mbak, tertinggi dia, stres kerja. Stres kerja. Iya, mungkin teman-teman dilihatlah mungkin di apa itu, di perusahaan-perusahaan ya, dengan pekerjaannya kayak begitu aja, orang itu ada stresnya loh, Mbak, Mhm. ya kan? Kelihatannya mungkin, oh sehat gitu kan, tapi di dalam kita nggak tahu, ternyata stres itu. Apalagi kerja di Basarnas, Mbak. Artinya kerja di Basarnas apa sih? Di kedaulatan, Mbak, ya. Ya. Orang kalau pada saat operasi, Mbak, apakah mereka tidurnya nyaman, Mbak? Enggak sih, Pak, karena kan Enggak, pasti di di tenda, tempat-tempat belum lagi tenda hujan, seperti itu, deg-degan kalau takut ada bencana susulan ya, Pak, bencana ya? susulan, terus belum lagi ada keluarga korban, Mbak, ya, yang kehilangan keluarganya, ya. Rescuer di sana, berat nggak mereka tugas mereka itu, Sangat berat, Pak. ya kan? Mendengarkan, melihat kayak seperti begitu ya kan? Yang dilihat bukan sesuatu yang indah, Iya. ya kan? Sesuatu yang ya tidak enak dipandang itu, Mhm. kondisi bencana, rumah roboh, ya kan ada orang menangis, Belum lagi ada korban meninggal. meninggal. Nah, seperti itu. Itu kan tekanan kerjaan loh, Mbak, ya kan? Terus berhari-hari di sana, ya kan? Berhari-hari di sana. Kemarin beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, Mbak, Mhm. ada yang meninggal. Tahun ini juga demikian. Rescuer ada yang meninggal ya, Mbak. Jadi stres kerja itu lumayan. Makanya pada saat saya mendirikan dan Kabasarnas menyetujui pendirian unit konseling, itu menjadi hal penting. Dan tahun lalu, Mbak, Mhm. saya sama, Karo Hukum dan Kerjasama itu ke Yes. Dublin, Mbak, Ke Dublin, Irlandia. Dublin, Iya, Irlandia. ke Irlandia. Wow. Ada suatu forum ya, namanya itu membahas tentang Yamsar Manual. Jadi manual itu adalah sebuah pedoman ya, Mhm. untuk negara-negara ya, terkait bagaimana melakukan pencarian dan pertolongan di maritim dan penerbangan. Nah, itu salah satu isu pentingnya itu terkait dengan, apa itu, psychology of emergency, Mbak. Jadi psikologi apa, emergency. Dan memang saya lihat catat loh, stres kerja 20,4 nih, seperti itu, Mbak. Nah, ini kan hal penting ya, Mhm. artinya bagaimana, kita menyiapkan, personil orang-orang yang sehat mentalnya. Nah, seperti itu. Jangan sampai, karena ada, apa ya, gejolak di mentalnya ya mungkin Iya, dari tekanan pekerjaan atau enggak, sering kali melihat situasi yang, tidak indah seperti yang tadi iya, iya, Bapak, katakan, itu malah berakibat ke, jiwa dan iya, ke pekerjaannya akhirnya kan. takutnya menimbulkan toxic productivity, Pak. Nah, Nah, seperti itu. karena toxic productivity ini kan, adalah kondisi di mana seseorang ini kayak merasa bersalah ketika tidak bekerja, kemudian Mhm, merasa bersalah ketika, tidak bisa menolong orang seperti itu kan, mhm, betul, seperti betul. seperti ya misalnya kayak let's say, seorang tim SAR gitu kan, terus, Mhm, dia ternyata sedang off day gitu kan, iya, ada off day, terus kemudian dia kayak malah mendengar. itu Iya, merasa, "Aduh, kok teman saya lagi ditugaskan ke sana, kok mhm, sekarang saya malah, di rumah di aja rumah, ya untuk iya, istirahat. Kok saya ngerasa gelisah apa gimana." iya, Sedangkan
yang namanya manusia ya Pak ya, kita kan juga butuh waktu untuk beristirahat, Betul. kemudian berbincang dengan keluarga, belum lagi anak, belum lagi untuk waktu untuk sendiri gitu ya Pak ya. Betul Nah, betul. itu sih Pak, Mhm. kira-kira tuh, kalau dalam hal ini tuh bagaimana Pak, Iya. kira-kira? Makanya tadi teman-teman rescuer ini kan kerjanya luar biasa, Mbak. Kadang bisa berhari-hari kan, Mbak, di Iya, satu tempat, ya kan. Personil ini terbatas, mau mhm, tidak mau mereka seperti itu, ya kan. Hitungan hari saja mereka melihat kondisi yang kayak tadi itu, Mbak, ya kan, kurang istirahat. Ya mhm, ada satu apa itu, ini ilmu leadership, Mbak, ya. iya, Pernah dengar yang namanya ini apa itu, filosofinya Tiongkok yang namanya yin dan yang itu, Mbak. Kan ada bola yang keseimbangan, hitam putih. Nah, iya hitam betul. putih, heeh, Nah, keseimbangan tadi, hitam putih ya kan. putih, Di dalam hitam ada titik putih ya, putih ada titik hitam hitam, gitu kan. Ada maskulin dan feminin. Ini kan bukan soal mhm, baik dan buruk kan, Mbak, ya. Semua itu kan pada hakikatnya kebaikan. Kalau tadi saya melihat, Mbak, oh kondisi ini ada kebijakan ini, kita nggak usah terkaget-kaget kan. Pasti, oh ada Covid gitu, mhm, walaupun kita nggak minta Covid lagi, Mbak, ya. Tapi selalu ada sesuatu yang nilai positif kan, Mbak, ya. Nah itu tadi, Mbak Intan tadi menyebut orang itu butuh istirahat. iya, Nah itu tadi, Mbak, itu yang namanya perlunya satu apa, keseimbangan ya, dalam apa itu, dalam melaksanakan tugas. mhm, Jadi yang namanya yin dan yang itu sesungguhnya harus ada keseimbangan. Orang bekerja terlalu kerja, ya akhirnya iya, stres tadi, toxic productivity, toxic productivity, terlalu mhm, bekerja dia lelah. Dia mungkin nanti jangan-jangan pulang terus ngomelin istrinya iya, atau anaknya ngomongin itu. anaknya, Karena saya waktu penelitian, Mbak, tentang saya nulis disertasi tentang kepemimpinan kolaboratif kan, Mbak. mhm, Waktu itu tahun 2019 saya penelitian, Mbak. Yang saya apa itu wawancara itu saya apa itu fokus penelitiannya di kota ini, di Palu, Mbak. di Nah, Palu, pernah dengar kan? Ya kan? Musibah bencana bencana Palu, besar Palu ya 2018. Itu 1 tahun loh, Mbak, Intan. Itu si Kak Kansar waktu saya wawancara bisa nangis loh, Mbak. Ada ini kan, Mbak, sesuatu yang apa ya, menyedihkan yang dia lihat ya pada saat apa itu, melakukan operasi SAR ya kan. Itu netes air mata, Mbak. Jadi saya waktu wawancara itu dia termenung gitu, sampai lama, Mbak, mungkin 5 menit ya. Saya takut juga ngelihatnya itu kan. iya iya, heeh, Ternyata itu, Mbak. Nah itu kan begitu kasihan kan. iya, Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu begitu ada musibah itu ya, rescuer-nya meninggal, keluarganya kita ini juga, Mbak, kita konseling, Mbak, kayak begitu. Seorang rescuer juga demikian. Perlu ya yang namanya rescuer itu ya ada waktu istirahat. Ini yang lagi ini gimana ya sisi sisi peraturannya itu, kita mhm mhm, lagi coba pikirkan itu ya. Saya lagi membuat tulisan nih, Mbak. mhm, Bagaimana sih ya ini tadi, kalau tidak kolaboratif mungkin kita merasa kurang pegawai kita, ya akhirnya begitu kan. Kerja mereka jadi berhari-hari, berminggu-minggu dan itu bisa melelahkan. Yin dan yang-nya nggak ada, nggak pas, nggak nggak pas, seimbang. Itu nanti jadinya akhirnya toxic productivity. Dia seakan-akan produktif nih, ya kan, melakukan operasi SAR, tetapi terus-terusan, toksik. Mungkin dianya sakit, loh kalau di tempat itu, Mbak, ya saya misalnya pernah dilihat di operasi SAR pada saat Sriwijaya, ya kan. mhm, Saya belum pernah kalau daerah-daerah belum, paling-paling di Jakarta, ya kan, di Temanggung saya pernah lihat kayak seperti itu, gitu kan. Duh, orang itu kan ada yang sakit, Pak, kalau berhari-hari, berminggu-minggu kan capek juga, sakit, ya kan. Batuk-batuk lah, mulai flu lah, dan kayak begitu. Ya kita nggak tahu di rumah tangga bagaimana, itu bisa berdampak. mmm, Ini yang kita apa ya, makanya di dunia internasional itu ada yang namanya psychology of emergency itu menjadi satu kebutuhan, Mbak. Jadi masyarakat internasional memandang ini, apa itu, harus secara fisik mungkin orang itu kelihatan, wah kerja tapi secara mental, Mbak. mmm, Itu ternyata jadi pokok bahasan dan ternyata di pasaran menjadi hal, "Oh penting ini." dan bahkan Pak nih, Mhm dari, beberapa artikel yang saya baca juga nih Pak, mhm. bahkan, psychological emergency itu ketika, eee, apa ya, dialami oleh seseorang gitu kan, karena kan kondisi mental itu kan tertekan ya Pak ya, Iya, otomatis kadang tuh, refleks untuk ingin melukai diri sendiri, mmm. seperti itu Pak. Nah kira-kira, eee, atau mungkin juga ingin melukai orang lain gitu ya Pak. Nah kira-kira seberapa besar sih Pak, psychological emergency ini bisa menyerang anggota tim SAR atau mungkin, pegawai Basarnas? Mhm. Jadi persoalannya gini, Mbak, pada saat kita melakukan pengambilan keputusan, Mbak, Mhm seseorang itu bisa tidak, apa ya, tidak sehat secara nalar, Mbak. mhm, Kita tahulah bagaimana, apa tuh, manajemen strategi dalam rangka melakukan pencarian pertolongan secara keilmuan, ya kan.
Orang harus memiliki satu kesadaran, melihat kesadaran, bagaimana orang teori-teori apa itu, pencarian pertolongan dia punya, Mbak. Mhm. Tetapi seseorang itu bisa saja nggak pakai menggunakan itu, ya kan. Karena secara mental dia sudah apa itu, ya Terganggu. terganggu, ya karena lelah, ya ngambil keputusannya jadi tidak fokus. Misalnya, ya beberapa waktu yang lalu lah di Medan misalnya ya, ada seorang rescuer mungkin tinggalnya di masyarakat ya, yang keluarga itu misalnya, anggota keluarganya yang apa itu, hilang misalnya, ya kan, mereka di sana. Itu kadang-kadang pengambilan keputusannya tidak tepat ya. Dia tidak tahu medannya misalnya, di sana ada sungai, arus deras ya kan, masuk saja di daerah itu. Ini kan terjadi, ya kan. Terus akhirnya malah jadi apa itu, jadi korban dia, mencari tapi jadi korban. Jadi mental itu seperti itu, Mbak, kalau terganggu, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Padahal yang namanya pencarian pertolongan itu kan harus cepat ya Iya. pengambilan keputusannya. Jadi kalau orang ya ini yang perlu dilatih akhirnya kan, perlu ada pelatihan-pelatihan bagaimana apa itu, bukan hanya untuk apa, Trauma korban, healing ya, trauma Pak, ya? healing, Oh. tapi untuk diri seorang rescuer. Mhm. Saya kemarin ada teman ya, Mhm. kebetulan dia apa itu, dikukuhkan jadi guru besar, Mbak, Mhm. perawat kejiwaan, Mbak. Itu kan seorang perawat kejiwaan itu kan sama kayak psikologi gitu ya, Iya. psikolog ya. Mhm. Dia menerima apa itu, keluhan orang gitu. Itu kan kayak seperti sampah keluhan itu kan. Iya. Itu bisa bisa jadi dia kena sendiri loh, seorang psikolog ya, seorang perawat kejiwaan. Oh. Itu dia apa itu, bahan, apa itu, paper-nya dia untuk pengukuhan guru besarnya itu membahas soal itu, Mbak. Wow. Jadi bagaimana dirinya sendiri itu juga sehat gitu, Oh, seorang perawat kejiwaan tadi itu sehat, karena dia kan nerima banyak sekali apa, energi banyak negatif dari orang yang negatif. curhat ya kan Iya. sama dia? Nah, Mhm. rescuer itu juga begitu, Mbak. Ya kondisi lelah ya, fatigue itu pasti loh, Mbak. Ya secara fisik, lama-lama terus ke mentalnya dia. Nah itu harus dikembalikan. Yang tadi saya cerita, baru 1 tahun saja, begitu saya tanya soal apa itu, soal bencana di Palu, itu terhenti 5 menit gitu kan. Itu kan berarti masih nempel kan, Mbak, Mhm. kisah itu ya, kisah menyedihkan itu. Atau mungkin juga banyak, mungkin dari tim SAR yang memang karena operasinya itu terkait dengan, pencarian jasad korban yang mungkin sudah tidak utuh lagi itu kan Iya. kadang-kadang kan membuat Oh iya, nggak mhm, nafsu makan, betul, Mbak. kemudian Bau darah pusing, seperti bau itu ya. darah, kemudian bisa jadi trauma untuk makan daging mungkin ya, Pak. Iya, Bahkan ada yang sampai seperti itu ya, Pak, iya ya. iya, mhm, Dan saya sangat apresiasi sekali kepada Basarnas, terima mhm, kasih Bapak juga udah, memfasilitasi, eee, rekan-rekan kita, para rescuer ini, terutama dengan mendirikan, klinik ya, klinik untuk konsultasi mereka ya, iya, unit konsultasi counseling, kejiwaan mereka supaya mereka itu lebih sehat, jiwanya, jiwanya, kemudian raganya juga sehat, insyaallah ya. sehingga lebih optimal lagi ya Pak dalam menolong, masyarakat, terutama Iya masyarakat iya Indonesia ya Pak iya, ya. Terima kasih banyak Bapak. sama-sama Mbak Intan. Wow, insightful sekali sekali Bapak. Nah Bapak, ngomong-ngomong nih Pak ya, tentang kepemimpinan kolaboratif. Mhm. Dengar-dengar Bapak nulis buku juga ya, Pak? Ah, iya Mbak. Wah, saya boleh Wah ceritain sedikit gak, Pak? saya ambil bukunya Mbak ya? Ini Boleh boleh, kebetulan Pak. saya taruh di sini Mbak. Waduh, Bapak. Nah ini buku saya yang pertama nih Mbak, tentang Wow. kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Itu tadi yang saya katakan ya, kepemimpinan kolaboratif itu suatu Mhm. keniscayaan, ini harus kita lakukan, kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau mau kita quick action ya, quick respon, ya harus kolaborasi. Kita juga terbatas Mbak, secara personil ya Mhm. kan. Terus kita juga terbatas secara sarana prasarana. Banyak apa, lembaga-lembaga memiliki Mhm. SDM yang cukup apa itu, yang bagus, yang Mhm. kompeten, ya kita harus kerja bareng. Tadi persoalan kita terbatas, Mbak. Kalau mau kerja terus akhirnya berhari-hari, berminggu-minggu kan, Mbak, Mhm. itu berat juga. Jadi toxic productivity tadi itu kan. Iya, benar. Nah, makanya perlu yang namanya galang teman-teman dari TNI, Polri, kementerian lembaga, swasta, ya kan, potensi SAR yang lain, para relawan. Itu akhirnya ya ini harus kita lakukan, Mbak. Ini di buku saya ini, Mbak, Ya, bab terakhir saya tulis pertama-tama adalah kepemimpinan diri. kepemimpinan diri. Saya sengaja tidak taruh di bab 1 Mbak. Wow, kenapa tuh, Pak? Biasanya saya ngikutin cara berpikirnya banyak orang gitu ya. Heeh. Orang memikir kalau yang namanya apa itu, manajemen, Mhm. leadership itu menggerakkan orang lain, Mbak, Yes. ya kan.
Padahal orang lupa. Padahal yang perlu digerakkan yang pertama adalah dirinya sendiri. Ya kan? Mbak Intan bisa datang ke sini, Mhm. ya kan? Pasti juga ada motivasi dari dalam kan? Iya, Ya kan? benar. Ingin berbuat sesuatu. Oh, ini Basarnas ini menarik ini. Yes. Ada isu kemanusiaannya nih. Iya. Kalau saya datang ke sini, ini akan bisa berdampak yang positif untuk masyarakat. Mhm. Kan pasti datang dari dalam, Mbak. Yes. Ya kan? Nah, itu orang kadang lupa, Mbak. Ya kan? Self leadership itu penting. Saya lagi nulis lagi, Mbak, buku bagaimana kepemimpinan diri itu menjadi satu fondasi untuk kepemimpinan sebuah organisasi. Wow. Jadi saya Hebat kupas banget sendiri Bapak. kepemimpinan dirinya, Mbak. Mhm. Lagi proses ini. Lagi Doakan proses. saja, Mbak, akan keluar lagi buku yang kedua. Saya buat di e-book saja, gitu kan. Mhm. Sekarang udah zamannya beda, Mbak ya. Iya, Era sudah. digitalisasi, Iya, ya benar-benar. melalui e-book saja. Saya nggak membuat kayak seperti ini, tapi e-book. Jadi lanjutan yang bab terakhir tadi tentang kepemimpinan diri. Nah, kalau Ternyata Mbak Intan memang mau maju, ya harus memimpin dirinya yes. untuk berbuat sesuatu. Panggilan itu terus diasah terus. Nah, seperti apa? Ya tunggu aja nanti. Seperti apa? Jadi Seperti apa nanti isi buku Bapak mah kepemimpinan diri nanti lagi, Mbak. Bapak mah bikin penasaran Sobat Sara aja nih Pak sama buku keduanya nih Pak. Iya, Iya. Nah, untuk buku pertama ini berarti sudah memang dipublikasikan secara bebas juga sudah, ya Pak? sudah, ya. Oke Pak, kita tunggu ya. Sobat Sar juga menunggu nih Pak buku keduanya Bapak tentang kepemimpinan dan Kepemimpinan diri. kolaborasi Iya, ya Pak ya. iya. Wow, Kepemimpinan diri inspiratif. yang berikutnya. Kepemimpinan diri Iya, ya. Oh, oke sebagai Pak. fondasinya untuk Wow. organisasi yang lebih bagus. Kayak nggak sabar nih Pak, nggak sabar. Bisa dicepetin Pak Insya terbitnya? Allah ya. Sebentar Oke lagi, Pak, Mbak. super sekali Pak. Berarti saya benar-benar nggak nyesal sih Pak nge-follow Bapak Wah, di Instagram alhamdulillah. karena Makasih, Mbak banyak Intan. banget insight-nya nih Iya, Pak. Saya jadi tahu oh ternyata Bapak juga punya buku, ternyata Bapak juga seorang dosen dan Bapak juga punya channel YouTube ya Pak ya. Iya, Jadi YouTube ada. nanti saya mau coba nonton-nonton nih Pak Boleh. video-video tentang kepemimpinan karena memang Iya, menarik sekali apalagi membangkitkan jiwa muda saya nih iya. Pak. Kebetulan saya Gen Z dan katanya banyak banget isu-isu terkait dengan Gen Z yang ini itu kayak enggak kok. Kita juga sebenarnya punya jiwa kepemimpinan juga kok, Iya, nggak iya. mau kalah nih Iya. gitu. Ya oke Pak. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang tadi Pak tentang kepemimpinan, kemudian tentang mental health, terus kepemimpinan yang kolaboratif juga nih Pak. Biar kita agak sedikit rileks nih Pak ya, kita ada games nih Pak. Nama games saya itu penasaran. Pernah gak sih? Pernah nggak sih? Pernah gak sih? Nah, di games ini nanti ada Pak Saiful ya yang akan membawakan fishbowl nanti berisi pertanyaan, kemudian nanti Pak Saiful juga akan membagikan kita nih Pak tag pernah dan tidak pernah. Penasaran kan Pak? Oke. Nah, kita langsung panggil Pak Pak Saifulnya aja nih. Saiful. Oke, Pak Saiful. Saiful Jamil. Pak Saiful Jamil. Permisi. Woi. Waduh, Selamat siang. Mana Pak Sul? Iya Pak. Wis. Sudah saya Oke, siap. permisi Pak. Ada game penasaran. Yuk. Bapak Wah. sudah terima. Woi. Pernah tidak pernah? Tidak Oke. pernah. Ya. Oke, selanjutnya Bapak boleh Pak? Saya ngambil ya. Iya. Boleh. Nanti kemudian diserahkan ke saya Pak. Nanti biar saya bantu bacakan Pak pertanyaannya. Bagi tugas Mbak Intan. Iya, bagi tugas. Wah Pak, piring cantik nih Pak hadiahnya. Nempel ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, pernah gak sih Bapak ngerasa menyesal dulu memilih Basarnas sebagai tempat untuk berkontribusi pas Sestama? Pernah nggak sih Bapak mau ikut? Menyesal memilih Basarnas sebagai tempat untuk berkontribusi. Nggak pernah. Jadi Bapak nggak pernah menyesal bergabung bersama Basarnas. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Pertama, kerja di Basarnas ya, ngurusi yang namanya kemanusiaan. Ya. Wow, ngurusin banyak orang ya, memberikan manfaat buat menolong orang ya. Balasannya surga nih, Mbak. Kalau kita apalagi kerjanya dengan ikhlas, Mbak. Wah, kan bermanfaat buat banyak orang gitu. Oke, jadi ada gaji tambahan ya Pak berupa pahala. Pahala, seperti yang itu tidak benar. terhitung ya Pak, yang kita tidak bisa gitu. Oke Pak. Next Pak ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Wow. Pak. Berapa pertanyaan nih? Ini 50? 53 Pak. 53. Ditambahin 3 lagi. Iya, nanti ada lengket esainya ya? juga Pak. Ada lemnya tangan saya ini kayaknya. Oke. Bapak deg-degan ya Pak ya? Iya.
Oke, langsung saja Pak. Boleh Mhm. silakan duduk Pak. Pertanyaan kedua Pak. Pernah gak sih Bapak waktu kecil kepikiran untuk menjadi salah satu bagian yang berarti dan berpengaruh di Basarnas? Tidak pernah, Tidak pernah. Wah, nggak kenapa terbayang tuh? bisa kerja di sini. Gak kebayang akan Iya, jadi seorang pemimpin? iya. Wow, emang dulu Bapak cita-citanya mau jadi apa Pak? Saya sebenarnya karena background saya kan dulu seneng urusan-urusan luar negeri ya. Wow. Urusan luar negeri, akhirnya bekerja. Dulu awalnya sebelum di Basarnas di perhubungan ya. Di Hmm, Kementerian Perhubungan, dulu kan memang bagian dari perhubungan sih, Basarnas ini kan. Nah, saya di oke sana. oke. Saya kerja sama luar negeri, akhirnya pindah di sini. Hmm, Jadi kerja sama luar negeri, Mbak. Wah, wow. sampai merintis ada ASEAN Forum dan seterusnya seperti itu. Dan tidak Iya. pernah terbayangkan juga Lembaga ya Pak ya? nggak tahu saya, apa ini Basarnas itu ya, sampai akhirnya ya di sinilah akhirnya karirnya itu. Oke, tapi waktu masih kecil Bapak pengennya jadi apa Pak sebenarnya? Polisi kah? Apa Wah, dokter kah? Apa ngajar saya itu. pengen jadi guru malah? Iya, Tapi dosen. kesampaian kan Pak? Kesampaian juga. Jadi dosen juga, Jadi dosen jadi dan Basarnas juga? kemarin merintis Mbak Intan, Oke merintis oke. apa itu, pengen mendiriin politeknik, Politeknik SAR. Doain ya. Nah, sobat SAR Amin. doain loh. Kemarin juga Kemarin udah ketemu sama ah, Bu Menpan ya, Bu Rini ya, terus ketemu sama Pak Menteri yang dulu ya, Pak mhm, Satrio gitu kan. Mereka sudah setuju. Ya, tinggal apa, formalnya nanti ya, tinggal doain. formalnya, mhm. Nanti supaya menciptakan, generasi Ya, Basarnas yang lebih ya siap lagi ya akhirnya Pak? akhirnya akhirnya seperti itu. Walaupun di Basarnas akhirnya ya karena mungkin panggilan ya, Panggilan. panggilan jiwa, Oke pengen Pak, jadi dosen. siap Pak. Next Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Oke, Kan Pak. masih Silakan, berapa, masih 50 Pak. lagi nih ya. Masih 50 lagi Pak berarti karena ini udah pertanyaan ketiga. Terakhir, Pak. Boleh Pak, silakan duduk Pak. Pertanyaannya, Hmm, pernah gak sih Pak mengalami ikutan terjun langsung ke lokasi operasi dan evakuasi kejadian? iya, pernah. Pernah. Itu tadi apa itu di posko, biasanya di posko aja. Mmm, Kalau kita ada pimpinan di poskonya. Waktu kemarin ya paling nggak di Sriwijaya Air ya, waktu ada musibah mhm. seperti itu. Wah, ada Bagaimana? pertanyaan lagi nih Pak. Iya, Selanjutnya boleh, Pak Ipul. Pak Pak Saiful. Saiful, Silakan. ngaduk-ngaduk mana Iya. Mas? Kok nggak ada Mas? Oh ada Nah, Ada, banyak. Pak. ada Masih lagi banyak, Pak. Pak. Boleh Pak, saya bantu. Pak Saiful, Pak Saiful Saiful, boleh Ulum, silakan duduk Pak. Saiful Ulum. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pernah gak sih Bapak mengalami hal emergensi yang akhirnya turut dibantu oleh rekan-rekan tim SAR? Alhamdulillah belum Mbak. Alhamdulillah Janganlah belum. Mbak. Walaupun Bapak kerja di Basarnas, tapi Iya, Bapak semoga saya tidak mengalami tidak ditolak mengalami. oleh, tim SAR ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah Pak kalau gitu. Jadi Bapak kalau belum bisa pernah ya Pak? latihan aja Mbak, nggak usah Latihan operasi aja? SAR ya. Iya. Semoga Indonesia baik-baik aja ya Pak, Baik-baik nggak aja. ada bencana ya Pak ya? Amin ya Pak. Siaga, kesiapsiagaan wajib Mbak. Mhm. Operasinya janganlah. Operasinya jangan. Operasinya jangan. Iya, kalau bisa ini latihan aja ya Pak Latihan ya. aja. Next Pak, kita ada pertanyaan berikutnya Pak. Ayo. Boleh Pak. Izin, Kayaknya Pak. pertanyaan terakhir ya? Wah. Terakhir. Terakhir. Heeh. Pertanyaan kelima. Boleh Bapak silakan duduk. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pernah gak sih seorang Pak Sestama Mhm. grogi saat melakukan speech di depan banyak orang? Pernah. Bapak pernah? Iya. Wow. Saya kira Saya Bapak nggak dulu, pernah. kalau sekarang mungkin enggak ya, Iya. tapi dulu bagaimana mengawali itu Mbak. Saya Mhm. sampai yang namanya ikut public speaking ya, di sebuah ESQ public speaking, saya pernah ikut ya itu ya. Wow. Memang harus di ini, waktu itu pernah grogi ya, ini cerita-cerita lama lah, waktu SMA ya, Mmm. terus mencoba selalu harus bangkit ya, mengasah diri bagaimana melewati itu semua gitu kan. Mmm. Tetapi yang namanya ujian kan terus ya Mbak. Misalnya di komunitas yang kecil, oh berhasil. Mhm. Di komunitas besar, ya kan kadang ada rasa, oh harus bagaimana apa itu, grogi itu ada ya kan. Tetapi kan sudah belajar akhirnya dengan teknik-teknik yang apa itu, yang saya pelajari terus. Ini yang harus digali terus Mbak. Bagian dari self leadership tadi itu Mbak. Mhm. Diri kita ini kan perlu, oh ya pernah kurang itu ya, belajar, belajar, Mmm. belajar terus begitu. Nggak pernah
apa ya, nggak pernah skip belajar lah ya Pak Iya, ya, iya, nggak pernah ragu juga untuk iya, belajar, iya, mencoba juga gitu ya. iya, Wow, sangat inspiratif sekali nih Bapak. iya. Terima kasih banyak atas insight dari jawaban-jawaban Sama-sama. pertanyaan Iya. tadi. Dan makasih juga Terima Pak Saiful sudah memandu acara games ini bareng dengan Makasih, kelas Mas. Sestama. mau ngambil Oke. bapak. Oke, dan Iya. terima kasih banyak. Terima kasih Kak Terima Intan. kasih. Pamit permisi. Iya. Boleh. Selamat siang. Iya. Hati-hati di jalan ya. Pak Saiful pernah kah? Oke, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak. Kira-kira ada gak sih, Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada tim rescuer dari Basarnas di seluruh Indonesia? Sobat SAR, bahwa kerja untuk penyelenggaraan pencarian pertolongan ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, ya, profesional dalam bekerja, dan jangan lupa ketulusan. Ya, selalu kebaikan akan mendatangkan kebaikan untuk diri Anda. Dan kemudian nih Pak, terima kasih banyak Pak atas pesan-pesannya kepada rescuer di seluruh Indonesia. Semoga para rescuer ini jadi tambah semangat ya Pak ya, Iya. dan tidak melupakan kesehatan mentalnya ya Pak ya. Betul. Dan semoga bisa lebih terbuka ya kepada pimpinannya ya tentang Iya. apa yang dirasakan setiap harinya. Betul, betul Mbak. Karena menjadi rescuer itu, Komunikasi menjadi hal penting. yes, dan menjadi Iya. rescuer itu apa ya, banyak sekali ininya ya Pak, banyak sekali tekanannya juga ya. Iya. Karena lingkungan pekerjaannya ya, kalau mereka melakukan operasi SAR kan seperti itu tadi ya. Itu yang perlu ada keterbukaan ya, yang kerja yang ya komunikasi lah antara leader dan followernya, antara pimpinannya dan stafnya seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk Sama-sama Mbak Intan. pesan-pesannya Iya. kepada seluruh rescuer di Indonesia ini. Nah Pak, kita ada pemanasan lagi nih Pak, biar nggak tegang lagi nih Iya. Pak. Nah, kita akan Pemanasan berarti panas nih. pemanasan berarti panas, dingin sih Pak. Nah Pak, di sini kita akan bermain games lagi, Iya. namanya quick answer. Woi. Jadi nanti Bapak hanya boleh Quick menjawab answer. salah satunya aja. Contohnya nih Pak, saya tanya sama Bapak, Bapak pilih kopi atau Teh. teh? Nah, Iya. Bapak lebih suka teh, nanti Bapak tinggal jawab teh gitu. Oh, sip. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, Langsung saja kita mulai. Saya sudah ada cue card-nya. Woi. Wes. Oke, mulai ya Pak ya? Mm-mm. Pilih jadi sestama di dalam negeri atau menteri di luar negeri? Ya saya sama sekarang. Sesama ya? Sama. Enjoy ya Pak? Udah disyukuri ya. Senang ya Pak? Disyukuri. Padahal tadi kan saya ngomong ya, saya senang itu dengan urusan-urusan luar negeri Mbak ya. Iya. Karena saya S1 saya hukum internasional. Dulu cita-citanya pengen jadi atasnya perhubungan Mbak, bukan menteri luar negeri Mbak, atasnya perhubungan gitu. Karena di keluar ya. Tapi Allah memilihkan ini kan, ya disyukuri. Karena jadi sestama pun juga ada hubungan ke luar negeri. Keluar negeri ya, juga. Pak? Jadi sama Yang tadi aja saya ya? cerita tadi itu ya. Heeh. Ya kan yang Dublin tadi, ya akhirnya dapat juga itu ya. Ada gitu. Terbaik lah Pak ya. Iya. Diberikan oleh Allah yang terbaik Allah ya yang Pak ya. terbaik. Baik, next pilih jadi narasumber atau jadi host Pak? Jadi host aja. Jadi host. Kenapa tuh Pak? Hah? Kenapa tuh Pak? Bisa ngulik orang, nanya-nanya orang gitu kan. Oke. Terus juga bisa memberikan insight seorang host itu. Bisa iya. dua ya kan. Mm. Tadi Mbak Intan kan juga ngomong juga memberikan pendapatnya kan. Sudah bisa nanya, bisa berpendapat begitu kan. Iya benar. Oke Pak, next pilih jadi orang yang menginspirasi atau yang terinspirasi. Menginspirasi. Menginspirasi. Iya. Kenapa tuh Pak? Ya dengan menginspirasi orang tergerak untuk berbuat sesuatu, ya rasanya senang saja gitu. Jadi kalau di dalam ilmu leadership itu kita jangan cuma membuat tangga sendiri ya. Tangga saya untuk naikin sebuah karir ya. Tetapi bagaimana saya bisa membuatkan tangga untuk orang lain, Mbak. Untuk dia bisa berbuat sesuatu lagi untuk orang lain. Wah, begitu, Mbak. Jadi ibaratnya Bapak bahagia, tapi melihat orang lain terbantu oleh Bapak. Terbantu. Bapak juga Iya. lebih bahagia lagi ya Pak. Waduh, super sekali nih Pak. Masih ada lagi Pak? Iya, 50. Masih ada 50. Pilih mengajak berkolaborasi atau diajak untuk berkolaborasi? Mengajak berkolaborasi. Ya, nggak tahu, ingin aja jadi kok seorang kolaborator gitu ya. Mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kita sering misalnya begini, antara kerjasama nih Mbak ya. Saya kerjasama dengan satu lembaga misalnya. Ayo kita berbuat sesuatu yuk untuk masyarakat, nah gitu.
Jadi bukan hanya untuk dua pihak ini yang berkembang, Mbak, ya, tetapi bagaimana dua ini berbuat untuk itu. Saya sering melakukan itu, mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu untuk Berbuat masyarakat sesuatu. misalnya. Oke, Pak. Next, ada lagi nih, Pak. Satu kata arti kemanusiaan bagi Pak Sestama. Satu kata aja. Ketulusan. Ketulusan. Baik, satu kata dalam kesan pertama saat Bapak bergabung dalam Basarnas. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Satu kata harapan Bapak untuk Basarnas kini dan nanti. Mungkin satu kalimat kali, Pak, ya? Kalau satu kata bermanfaat, Bermanfaat. ya kita harus bermanfaat ya untuk hal-hal yang lebih baik. Kemanusiaan, bermanfaat, Tulus. kemudian ketulusan ya, Pak. Mm-mm. Satu lagi nih, Pak. Satu kata dari Pak Sestama untuk tim SAR di seluruh Indonesia. Satu kata. Profesional. Profesional. Wow, keren sekali nih, Pak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi komentar. Jadi karena Basarnas ini memiliki banyak sekali sosial media ya, Pak ya. Iya, Dan iya, pasti iya. pengikutnya itu kerap kali ingin menyampaikan perasaan atau mungkin pernah ditolong oleh Basarnas atau Iya, mungkin iya. ingin menyampaikan kekagumannya deh kepada Basarnas dan juga tim rescuer-nya Oh, nih. ada, Pak ya? Yang ini? Ada Bapak. Alhamdulillah. Atau juga kadang-kadang suka menemukan komentar yang berisi harapan-harapan Harapan. masyarakat kepada Iya. Basarnas. Kita mau bacain komentar dulu ya, Pak. Nah, yang pertama ini ada dari @Dara Saraswati. Katanya, tower ini dekat dengan rumahku, maksudnya gedung Basarnas ini. Nyaksiin sendiri, tower ini dekat dengan rumahku, nyaksiin mungkin sendiri. ada kejadian di Ada towernya dia ya. kejadian, ya. Nyaksiin sendiri tim SAR, Basarnas, Damkar, PMI, dan lain-lain sampai turun tangan semua. Mana lagi sering hujan, saya sebagai warga dan semua warga yang menyaksikan langsung berdoa agar tim yang membantu semua baik-baik saja dan evakuasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Allah ijabah. Insya Allah korban meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena berpulang ketika sedang mencari nafkah. Iya, iya. Nah, ini tanggapan Bapak seperti apa nih, Pak? Nah, ini berarti yang tadi saya katakan, Mbak Intan ya. Ini kolaborasi adalah sebuah keniscayaan, Mbak ya. Yes. Masyarakat benar-benar melihat bahwa ya Basarnas tidak kerja sendiri ya. Memang Basarnas juga tidak bisa bekerja sendiri. Yes. Artinya harus kolaborasi dengan tadi ada Damkar ya, PMI dan lain-lain tadi turun tangan tadi itu. Ya inilah kerja bareng ya dari semua pihak, ya entah itu pemerintah, yang tadi multi helix tadi itu Mbak Intan. Sehingga masyarakat merasakannya, ya sehingga terjadi yang namanya quick action, quick response tadi itu. Ya terima kasih kalau masyarakat memang bisa melihat kerja cepat dari tim SAR gabungan ya. Kalau kita mendengarkan di televisi radio. ada tim SAR gabungan dan sebagainya seperti itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Terus kita pererat kolaborasi itu, tadi itu. Ya, terima dengan kasih tadi. berbagai Siapa lembaga. namanya tadi? Dara Saraswati. Dara Saraswati. Terima kasih atas responnya memberikan doa ya. Doa ya, terus komen, terus dukungannya untuk tim SAR gabungan. Untuk selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nah, ada lagi nih Pak. Dari @tiok.hazar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan para pahlawan kemanusiaan. Nah, ini tuh terkait komentar ini tuh terkait dengan peristiwa gugur dalam tugas, meninggalnya 2 rescuer dan 1 personil Iya, beberapa waktu yang lalu ya. Ternate. Iya, ini di kapal Basarnas ya. Ini ya itu tadi Mbak Intan. Ini yang kita sangat ternyuh dengan kejadian ini ya. Ini ya terima kasih masyarakat memberikan dukungan ya. Ya artinya yang tadi saya katakan kerja seorang rescuer itu nggak mudah. Ternyata ini jumlah prosentasenya yang tadi saya katakan, yang namanya stres di tempat kerja itu ya benar adanya. Makanya di dunia internasional pun sampai ngomongin soal psychology of emergency tadi itu. Itu bukan hanya Indonesia saja, masyarakat internasional mengatakan bahwa kerja seorang rescuer itu berat. Sampai ada yang meninggal tadi itu. Ya, mereka mau menolong malah justru mereka yang gugur. Ya ini kita harus berbenah diri juga ya kan. Bagaimana pemeliharaan alutnya, kapalnya, helikopternya itu harus
harus benar-benar ya. Jangan sampai malah justru alut yang digunakan untuk melakukan penyampaian pertolongan malah justru meledak seperti itu. Ya ini doa masyarakat untuk para tim SAR dan kita semua berdoa semoga mereka husnul khotimah, Mbak ya. Amin, Ya, amin, semoga amin. mereka benar-benar ya insya Allah sama dengan orang yang berjihad ya. Mereka hadir untuk menolong orang yang Sama manusia. Gugur yang dalam ini ya, tugas. yang hilang ya, mereka cari seperti itu. Dan mereka adalah pahlawan. Pahlawan. Iya. Pahlawan. Iya. Oke. Nah, sepertinya komentarnya sudah habis nih Pak. Iya. Tadi terima kasih banyak Bapak sudah memberikan tanggapannya terhadap komentar-komentar dari netizen tadi yang ada di sosial media nih Pak ya. Nah Pak, sebenarnya tadi saya sudah pesan paket spesial untuk Bapak. Wow, makasih Mbak Jadi Intan. tadi selama kita ngobrol-ngobrol nih, saya tadi sambil pesan paket Pak Wah. sebenarnya Pak. Maaf banget nih Pak. Nah dan paket ini kayaknya sudah sampai Pak. Wow. Ini adalah kenang-kenangan dan juga ucapan terima kasih Sartok kepada Pak Sestama karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing nih dengan Sobat SAR yang ada di rumah. Wah, ini Wah, sudah datang tuh Pak. langsung quick respon, Langsung quick saja action. kita panggil Permisi, Sarjek. Kakak. Woi. Widih. Misi Bapak. Waduh, Tadi lagi ngojek tapi macet ini otopetnya Pak. Jadi terpaksa saya tenteng ini. kan ganjil genap juga tadi, jangan-jangan. Oh ini bebas. Oh, Ini bebas jalur hambatan langit. ya? Bisa terbang Pak ini Pak. Wah, Oh iya, Biar lebih satset gitu. biar lebih Wah. quick action ya. Ya biar lebih cepat pengiriman paketnya. Mungkin Izin. Basarnas bisa ini Pak, bisa mengadakan pakai mode otopet. apapun juga. Nah ini untuk bisa Iya. mungkin menolong gitu biar bisa lebih selap-selip Sat, gitu sat, Kak. sat. Iya. Ada paket Kak Wah, untuk iya. Bapak Haris. Waduh, boleh saya terima. Mungkin saya panggil Mas Saipul biar bisa unboxing bareng-bareng di sini Boleh, paketnya. boleh. Apa ini Mbak Intan isinya? Saya kurang tahu Mas nih Pak, apa nih Pak? Saipul. Waduh, Kita buka. kita buka bersama nih Pak. Ini paketnya isinya apa nih? Paketnya pokoknya spesial. Mungkin kita bisa mulai dari Wah, yang bikin deg-degan ini. Waduh, kaget kan Kak Intan juga kaget. gerak-gerak nih, Nah, itu gerak-gerak. tangannya Kak Intan tuh yang ini. Kirain Sarjek. Yang pertama mungkin ini Kak, ini dulu Kak. Oke, Nice. waduh. Cuman kayak saya udah sering banget nganter atas nama Pak Haris nganter paket ini Kak ke sini Kak. Soalnya memang Langganan. saya hobi suka suka. sini. Kau Ini saya dapat 10 juga nggak apa-apa. Nah, Langganan soalnya. makanya di aplikasi saya kok Pak Haris kayaknya brand ambasador dari brand ini kayaknya nih. Kemudian bisa dibantu. Kan biar Oke, bisa, bisa. biar bisa ganti setiap harinya ya Pak ya. Iya. Jadi beda-beda, walaupun sama desainnya tapi Senin beda, Selasa Iya. beda, Rabu beda. Ini kaosnya Nah, luar biasa nih Buat bahannya. jogging nih, Pak. Ya kan? Ini. Wah, ini yang penting nih Mbak, tulisan nih Mbak. Search. Mencari inspirasi Dan dan menyelamatkan dunia. Iya. Keren tagline-nya. Tagline-nya ini bapak banget ya Pak ya. Ah, Ini cukup ya Pak ya? Insya Bapak Allah. olahraga. Iya. baru yang Mbak. pertama nih Kak. Oh, ada lagi Ada nih. lagi. Bisa dibantu Mas Ipul. Nah, ini yang Gerak-gerak spesial. nih, gerak-gerak. Tadi dulu Kak. Oh belum. Itu Apa harus ini? di-compare sama ini. Nah, jadi Gerak-gerak. Apa gerak-gerak ini? ini agak berat ini. Berat Selamat. tanggung Bos. jawabnya Pak. Waduh. Belum Apa kelihatan. ini? Belum ya? Belum kelihatan, harus di-set dulu dia. Oh, ternyata beda ini ya. Ini Beda kotak amal ini. masjid mana? Waduh, bukan dong. Oh bukan. Ngeri sekali. Kirain Izin ya apa Bapak. ini ya? Kotak amal masjid, takut Kejutan banget. ini. Waduh. Apa sih ini? Tuh. Belum kelihatan mungkin. Wow, ngelihat gitu. Oh, udah ya Pak ini mungkin ya. Keren ya. Masih sama-sama Pak. Belum Pak, belum. Dan finalnya 1, 2, 3 degar gitu. Wow. Kreatif Hati. sekali nih ya. ini bisa nyala Pak. Sebenarnya cuman emang Nah, Nyala Pak. tuh. Waduh. ini komis atau Persis gigi ya, Pak? ini? Ini mulut lagi kebuka mungkin kayak Pak. Nah, itu dia mungkin bisa dicolok nanti di rumah pas di kamar tidur, Kak. Kalau ini kayaknya tadi udah gara-gara dipakai buat handphone Lobet, orderan Kak. ya. Kan buat Ini- orderan ini seharian, Mbak Kak. Intan nggak takut kan Mbak dengan ini Mbak ya? Nah. Waduh, enggak dong. Ini wajah Bener ya, Pak? Pak Sestama atau Lihatnya di wajah? sini, Pak. Jangan ke sini, Pak. Beda soalnya. Oh, ini bukan wajah Sarjek. Bukan dong, beda. Keren banget. Nah, gitu. Wah, keren sekali nih. Wah, keren Buat di ruang sekali. tamu, Makanya tadi kamar ini tidur. komis apa? Nah, Oh iya. Dipajang di kamar, Pak, biar kalau Bapak lagi ada tugas Iya, iya. keluar-keluar kota, Pak, Pinter banget ya. nah. selalu ada yang inget Pak di rumah, Pak. Khusus itu, Keren Pak, ini. pokoknya, Pak. Wah, terima kasih sekali ya. Siap, Untuk- Bapak. Pak. Sartok memang kreatif, Yes. menginspirasi. Menginspirasi. Amin ya robbal alamin, Bapak. Nah, itu dia. Kotak amal jangan dibawa-bawa ya. Wah, itu bahaya, Kak. Jangan dong.
Oke, Bapak. Itu enggak itu? Ini buat saya narik, Pak. Jangan, Pak. Saya makan dari apa kalau ini diambil, Pak? Kirain itu juga Itu, Pak. Iya. Aset satu-satunya. Iya, Pak. Udah tinggal ini doang. Silakan, Jangan helmnya juga. Nah, ini juga, Pak. silakan, hilang Pak, saya. duduk Iya. kembali. Nah, Pak, tadi kan kita sudah Iya. berbincang-bincang. Terus tadi juga Sarjek sudah membawa paket yang Spesial. spesial untuk Bapak, hanya Bapak seorang ya. Wes. Tadi juga Pak Saiful tadi juga sudah ikut kita tadi bermain games ya Pak. Nah, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Pak Sestama untuk berbincang-bincang dengan Sobat SAR yang ada di rumah di hari ini. Nah Pak, sebelumnya saya juga ingin mengajak Sobat SAR yang ada di rumah untuk terus saksikan podcast SAR Talk setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Oh iya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di podcast SAR Talk episode berikutnya. SAR Talk, search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Yeay. Terima kasih banyak Bapak. Thanks, Won.